Halo semuanya, saya Kevin Cahyadi. Saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari teori mimesis. Saya akan menjelaskan dulu mengenai pembukaan dari teori ini. Teori imitasi sering dikatakan dengan konsep mimesis. Pertama, teori imitasi berasal dari kata Yunani yang awalnya berarti imitasi, replikasi, salinan, tiruan, atau semacamnya, khususnya untuk meniru alam. Konsep mimesis ditemukan hampir di mana-mana dalam berbagai macam filsafat seni. Namun itu tidak selalu berarti hal yang sama, tetapi mencakup berbagai interpretasi alternatif. Ini sering menyiratkan replikasi daripada imitasi. Ketika digunakan dalam pengertian ini, kualitas mimesis dari sebuah karya secara umum mengacu pada cara di mana realitas diwakili atau digambarkan dalam karya tersebut. Di sini, definisi realitas jauh lebih luas daripada dalam kasus teori imitasi yang paling ketat. Lalu Aristoteles di sisi lain melihat mimesis lebih dari sekedar peniruan realitas. Baginya, konsep tersebut mengacu pada reputasi jenis manusia umum dan tindakan daripada kepada peniruan alam dan spesifik jenis dan tindakan manusia yang ada. Seniman menurutnya tidak meniru alam atau realitas, tetapi mewakili alam atau realitas sebagaimana mestinya, atau bisa menjadi, menurut pandangan ini, mimesis adalah penggambaran tentang apa yang mungkin terjadi, sehingga kreasi artistiknya bisa sangat tidak realistis. Itu bisa misalnya menggambarkan mitos itu kepada publik. Jadi, meskipun Plato dan Aristoteles berbeda dalam hal konsep mimesis mereka dan sebagai akibat sangat tidak setuju dalam evaluasi mereka tentang efek dari strategi Yunani, mereka setuju bahwa strategi pada dasarnya adalah masalah imitasi. Dalam diskusi mereka tentang bentuk-bentuk seni lainnya, termasuk melukis, mereka juga percaya bahwa imitasi ada tujuan dan tujuannya utama. Untuk bagian yang pro akan menjelaskan tentang teori mimesis menurut pendapat Plato dan Aristotle. Nah, untuk menurut dari statement Plato, mimesis itu hanya merupakan tiruan atau untuk mempresentasikan suatu objek yang ada di dunia nyata. Sedangkan kalau menurut Aristotle, mimesis itu hanya merupakan tiruan atau imitasi dari dunia nyata. Plato membuat perbandingan antara seniman dengan pengrajin. Menurut Plato, seniman hanya meniru objek atau benda yang ada dalam rupa lukisan, dan seniman membuatnya hanya meniru karena ia tidak mengetahui bagaimana objek yang ia tiru itu bekerja. Contohnya kursi. Seniman bisa meniru penampilan kursi, tapi nggak tahu bagaimana untuk membuatnya. Sedangkan untuk pengrajin, itu memiliki ide bagaimana kursi itu untuk dibuat dan membuatnya dan dibawa ke dunia nyata. Nah, karya dari lukisan seniman itu hanya merepresentasikan kursi, sedangkan pengrajin itu benar-benar nyata dalam bentuk kursi. Maka itu pengrajin memiliki pangkat di atas seniman karena karyanya yang produktif, sedangkan seniman karyanya hanya imitasi atau mimesis. Jadi secara simpel, pengrajin mengimitasi idenya dari ide untuk membuat objek, sedangkan seniman mengimitasi lagi objek imitasi tersebut untuk membuat karyanya. Plato dan Aristotle juga membahas tentang Greek tragedy. Mereka memiliki sedikit perbedaan pendapat di sini. Nah, untuk menurut pendapat Plato, ia melihat Greek tragedy itu bukan merupakan hal yang diterima, sebab hal itu memiliki makna yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Sehingga dengan teori eliminasi, maka itu dapat memberi contoh dan dorongan bagi orang-orang untuk meniru perbuatan tidak baik. Contohnya, anak kecil yang menonton film kekerasan, maka akan cenderung untuk menirunya. Sedangkan menurut Aristotle, tragedi justru dapat membantu orang-orang untuk melepaskan stres mereka. Contohnya, ketika anak orang yang sedang marah, ia menyalurkan kekerasannya dalam bermain game. Walaupun mereka ada sedikit perbedaan pandangan, tapi mereka tetap setuju bahwa hal tersebut masih berupa imitasi, yaitu mimesis. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Intinya teori Plato adalah yang original, yang lebih dulu dalam konsep, selalu lebih bagus dibandingkan tiruannya. Teori tersebut menjadi fondasi teori baru bahwa ideal form tidak akan pernah bisa ditiru, karena memang tidak bisa diindahkan secara 100%. Sehingga karya tiruan bisa terlihat, terasa sebagus, bagaikan ideal form, karena bayangan ideal pun di dalam kepala kita ini tidak seideal yang Plato bayangkan. Inilah teori realisme. Berikutnya adalah kritik terhadap teori Plato yang menjadi dasar dari realisme tadi.
dari Ernst Gombrich. Yang pertama, Plato secara filosofis, seorang orang dewasa memiliki bayangan ideal. Pertanyaan adalah, apakah seorang bayi memiliki bayangan ideal? Tidak. Pada kenyataan, untuk punya ideal form, seseorang harus mengetahui banyak referensi dahulu, yang Plato panggil tiruan. Jadi, dari banyak tiruan, orang belajar lalu memiliki bayangan yang namanya ideal form. Dari yang jelek, tahu punya ideal. Plato sudah jadi ngaco. Berikutnya adalah bagian yang kedua. Ernst percaya bahwa cara yang paling baik untuk menggambarkan realism adalah menggunakan teknik atau elemen perspektif, yaitu semakin mirip dengan ada yang kelihatan di mata. Ya, namanya juga perspektif, udah ketahuan. Namun, Nelson Goodman mengatakan bahwa realism adalah hal yang relatif. Apakah bayi memiliki pengertian mengenai realism? Tidak. Itulah teori yang ketiga. Seorang yang mendapatkan pengertian atau persepsi mengenai apa yang terasa realistik perlu banyak referensi dari kenyataan yang berbeda-beda bagi setiap orang. Alias, semua orang memiliki kumpulan referensi realistik yang berbeda-beda karena lingkungan hidupnya juga berbeda. Jika anak itu lahir dekat hidup yang animasi semua, maka animasi akan terasa realistik bagi mereka. Dan untuk melihat realistik, itu akan jadi asing. Itulah 3 kritik fundamental. Melanjutkan dari yang sudah teman-teman saya jelaskan, kali ini saya Rosalia akan menjelaskan mengenai study cases dari teori mimesis. Dari lukisan This is Not a Pipe oleh Reine Marguerite menggambarkan bentuk surrealis yang terlihat di mata orang biasa seolah seperti pipa biasa, namun bagi Reine Marguerite itu merupakan bentuk surrealis. Ini merupakan bentuk protes Reine Marguerite terhadap teori mimesis. Namun, kritik terhadap teori mimesis lebih kental terasa di karya-karya Alberto Giacometti. Alberto Giacometti menghabiskan masa mudanya mencoba mereplikasikan lukisan-lukisan dari pelukis-pelukis terkenal sebelumnya. Menurut Alberto Giacometti sendiri, setiap orang tidak mungkin dapat mereplikasikan suatu lukisan dengan benda yang persis sama, karena semua orang memandang suatu benda dengan cara yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan lagi karya lukis yang mirip, namun tidak akan pernah bisa serupa. Contohnya, banyak pelukis yang melukis landscape dengan style impresionis, karena menurutnya pemandangan dunia eksternal paling cocok dilukiskan secara impresionis. Ia juga mengatakan, semakin detail seorang mencoba mereplikasikan sebuah benda, maka lukisan yang dihasilkan akan semakin jauh berbeda dibandingkan hasil yang sebenarnya secara general. Pada tahun 1934, ia mulai menggunakan anatomi manusia sebagai referensi konstruktif. Pada tahun 1935-1940, ia mulai mencoba merekonstruksi cara dia menggambar orang-orang tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Misi Giacometti untuk menciptakan karya yang benar-benar mencerminkan realita terhadap perlahan justru menjadi karya yang mencerminkan apa yang benar-benar dilihat dirinya secara personal. Dia mencoba menggambar setelanjang mungkin, mengikuti prinsip distorsi, lalu mencoba tidak mengikuti prinsip jarak blur, lalu mengikuti kedua prinsip itu lagi, dan seterusnya. Giacometti merupakan contoh yang baik karena merupakan kontradiksi mengenai teori imitasi sekaligus teori persepsi. Jadi sekarang kita akan berbicara sedikit tentang mimesis teori. Dan yang lebih spesifiknya itu adalah tentang philosophical interlude ya, atau bisa dibilang jeda filosofi gitu. Ada beberapa kata-kata kunci yang kita bisa gunakan agar kita lebih mengerti inti-intinya, seperti imitasi, kesamaan, ilusi, representasi, ciplakan, bayangan, depiksi, korespondensi, dan realisme. Jadi semua itu adalah kata-kata kunci dari teori imitasi, building blocknya gitu. Jadi, teori mimesis ini nggak dianggap, beberapa orang nggak anggap gitu dia sebagai teori imitasi itu indirect, conditional, dan mediate. Nah, jadi berlawanan kan. Ada orang yang bernama Nelson Goodman. Jadi dia ini seorang filosofer yang setuju bahwa mimesis itu tidak termasuk teori representasi karena menurut dia foto representasi itu harus dimediasi dengan simbol atau kebiasaan. Nah, jadi berlawanan karena mimesis ingin dia ingin gambar itu perfect jiplakan gitu, perfect copy dari
dunia luar, ya dibilang ilusi. Akhirnya sih setelah berdebat-debat itu, mimesis tetap termasuk teori imitasi, karena tetap dia tuh walaupun perfect copy gitu, nggak pakai simbol, nggak pakai ini, tapi karena hasilnya itu yang direct gitu, jadi dia hasil akhirnya mimesis tetap termasuk jadi teori imitasi. Nah,